Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nak nanya nih ada seperti tukang ke umroh menangkan pestawab ya berjubel ke Kenya mana membatal wudhu Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pas waktu haji atau umroh ada yang namanya tawaf. Nah waktu tawaf ya berjubel ke laki kayak menjenak yang dibaca di hindari. Cuman kalau kita madzhab Syafi'i bersentuhan kulit laki kayak Medina batal wudhu jadi ya kan. Mana solusinya? Yang pertama memang ada solusi lintas madhab, arti pendapat di luar daripada pendapat madhab yang kita anut, madhabul Imam Syafi'i rahimahullah. Ini batal wudhu kalau Imam Syafi'i. Adapun di luar Imam Syafi'i ada madhab yang mengatakan tidak batal. Cuman ada kendala lagi kalau kita harus pindah madhab, intiqalul madhab, karena kita harus mempelajari syarat rukun. Artinya mending ikut madhab luar, madhab selain Imam Syafi'i, maka kita harus ikut dari awal rentetan semua yang kita pelajari. Dia hanya ngikut dek batal ya kata, tapi harus kita pelajari semua. Sementara kayak ribet harus mempelajari lagi. Udah. Lantas bagaimana solusi ya? Kita ngutip daripada perkataan atau pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid Abdurrahman Ba'alawi dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kata beliau mengutip daripada pendapatnya Syekh Al-Qurdi daripada kitab Fawaidul Madaniyah. Kata beliau, na'am, fil Fawaidul Madaniyah lil Qurdi, iya, memang disebutkan dalam kitab Fawaidul Madaniyah karangan Imam Al-Qurdi rahimahullah, anna taqlidal qawli awil wajhi ad-dha'ifi, bahwasanya taklid kepada satu pendapat atau wajah yang dhaif fil madhabi, dalam satu madhab, bisyartihi, dengan sesuai dengan syarat, arti sesuai dengan syarat untuk mengikuti pendapat yang lemah tadi ya, aula, itu lebih utama, min taqlidi madhabil ghairi, daripada mengikuti madhab yang lain. Nah, kalau kita di madhab Syafi'i, maka mengikuti pendapat yang lemah dalam madhab Syafi'i itu lebih utama daripada harus ngikut pendapat di luar madhab Imam Syafi'i. Li'usri ijtima'i syurutihi, karena sulit untuk memenuhi berbagai macam syarat. Berbagai macam syaratnya. Jadi susah untuk mengumpulkan syarat kalau kita harus pindah madhab. Nah, dalam masalah tawafnya susah kita untuk berjubel antara laki-laki dan mentina, meskipun ya dianjurkan untuk menghindari orang laki, dianjurkan untuk menghindari berjubel ke orang mentina, dan juga orang mentina dianjurkan untuk menghindari berjubel ke orang laki. Tujuannya supaya tidak ada bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan, meskipun ya sangat sulit untuk dihindari. Kemudian masalah bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuannya dalam pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i dijelaskan bahwasanya ada dua sisi dalam masalahnya. Adapun yang pertama, hukum bagi orang yang menyentuh atau lamis. Nah, semua ulama Syafi'iyah sepakat bahwasanya orang lamis, artinya orang yang sengaja nyentuh, memang niat untuk nyentuh memang, makanya hukumnya batil. Sepakat adalah ulama Syafi'iyun, ulama yang mazhab Syafi'iyah. Adapun sisi kedua, pendapat yang kedua adalah sisi yang kedua, ada pendapat tentang al-malmus, orang yang disentuh. Nah, dalam masalah orang yang disentuh, nah ada dua pendapat.
pendapat yang paling sahih, yang paling sahih, yang paling kuat dan yang paling masyhur yang biasa kita pakai adalah batil. Ada pendapat yang paling sahih batil, orang yang disentuh, orang yang tersentuh atau orang yang tidak sengaja menyentuh. Jadi dia niat untuk nyentuh, maka pendapat yang paling utama adalah batil. Adapun pendapat yang kedua, yang pendapat yang dhaif, ada dia batil. Nah, pendapat yang kedua yang dhaifnya tadilah sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Abdurrahman Ba'alawi tadi ya, lebih baik diikut yang lemah ini tadi ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Idhah fi Manasikil Hajj wal Umrah. Kata Imam An-Nawawi, mimma ta'ummu bihil balwa fit tawafi, di antara perkara yang memang lah menyeluruh cobaannya, arti memang pacak dihindar dalam tawafnya. Nah, karena salah satu syarat atau alasan kita untuk diperbolehkannya melakukan atau mengikuti pendapat yang lemah dalam mazhabnya adalah sulitnya menghindari di antara amul balwa, menyeluruhnya, meratanya ujian atau cobaan. Ya pacak kita hindari. Contoh dalam tawaf tadi ya, susah untuk menghindari bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan. Dan lanjutnya kata Imam An-Nawawi, yaitu mulamasatun nisa lizahmati, yang pacak yang sulit untuk dihindari ketika tawafnya adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan karena zahmahnya bahasa dia bejubel-jubel padat mian. Fayan bagi lil rajuli alla yuzahimahunna, dan katanya seharusnya sebaiknya orang laki dia bejubel-jubel sampai orang betina, walaha alla tuzahimar rijala, dan juga bagi orang betina dianjurkan untuk tidak berjubel-jubel dengan orang laki. Kenapa? Khaufan min intiqadi toharati, karena takut rusaknya toharo, batal wudu tadi ya. Fa in lamisa ahaduhuma basyaratal akhari, dan apabila menyentuh salah satu di antara mereka tuh menyentuh yang lainnya, fa in lamisa ahaduhuma basyaratal akhari, dan apabila salah satu di antara mereka menyentuh kulit yang lain, bibasyaratihi, dengan kulitnya, arti bersentuh kulitnya dengan kulit yang lain, lagi kemdira deh, intaqadha tuhurul lamisi, maka batallah wudu orang yang menyentuh, wudu yang memang sengaja menyentuh. Wa fil malmusi, dan tentang orang yang tersentuh, orang yang disentuhnya, qaulani, ada dua pendapat. Qaulani li Syafi'i, menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Asahuhuma, adapun pendapat yang paling sahih di antara keduanya, di antara dua pendapat tadi dalam mazhab Syafi'i ini, annahu yantaqidu wudu'uhu, bahwasanya batal wudu orang yang tersentuh tadi ya, pendapat yang pertama. Wa huwa nassuhu fi aktsari kutubihi, dan itu adalah nas yang memang tertulis atau termaktub dalam kebanyakan kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i. Wasani, adapun pendapat yang kedua, yaitu la yantaqidu, tidak batal. Waqtarahu jama'atun qalilatun, dan yang milih pendapatnya adalah golongan ulama yang istilah yang jumlahnya sedikit, pendapat yang lebih yang lemah, min ashabihi, daripada ashabnya, santri daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Wal mukhtaru, dan pendapat yang terpilih adalah al-awwalu, pendapat yang pertama. Pendapat yang paling kuat artinya adalah pendapat yang pertama. Nah, daripada keterangan yang disampaikan oleh Sayyid Abdurrahman Ba'alawi dan juga Imam Nawawi, baca kita ambil kesimpulan bahwasanya solusi daripada orang tawaf ya, ketika bersentuhan laki-laki dan perempuan, yang mana kalau dalam mazhab Syafi'i ya batil, maka dianjurkan untuk mengikuti pendapat yang lemah dalam
madhab Imam Syafi'i, yakni tidak batal bagi orang yang tersentuh atau menyentuh yang tidak dengan sengaja. Jadi kurang lebih macam yalah dia perlu pindih madhab, karena kalau pindih madhab kita harus mempelajari ulang ketentuan-ketentuan dalam madhab yang bersangkutan, madhab yang kita ikut. Sementara kalau untuk madhab Syafi'i kita lah belajar, ya notabene kalau kita kan belajar madhab Imam Syafi'i dari kecil lah, diajarkan oleh guru-guru kita, orang-orang tua kita. Demikianlah, udah mudah-mudahan nih termasuk solusi bagi sepradi-sepradi yang tengah yang nak melaksanakan ibadah haji dan umroh. Adapun di luar ya, di luar konteks tawaf, maka tidak boleh. Kita harus melakukan pendapat yang paling kuat. Nih hanya keringanan atau rukhsah bagi orang yang tawaf ketika haji dan umroh. Mungkin ialah seperti yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.